Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati awliya'illahi al-kiram wa awliya'ihi sa'aladina badhu thumma ila hadrati a'immatul arba'ah ثم إلى حضرة صاحب الكتاب الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن موسى الشعراني الأنصاري الشافعي الشاذلي المصري رضي الله عنه ثم إلى حضرة شيخنا ومربي الحجة الرواني آمين يجي هشام حيات يجي معصوم محفوظي يجي مشهور سيدي يجي عبد الصمد أفندي واتسى الله أسرهم ونور ضرائعهم ويعطي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا يا الله غيث كراماتهم بشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنا وأعاده الله أسراره وزادنا الله ببحار العلوم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai ya Aliyu alaika bisiwak. Wahai Ali, engkau harus sering-sering untuk bersiwak, ya. Harus sering-sering bersiwak atau gosok gigi. Kenapa disuruh bersiwak? Disuruh membersihkan giginya. Kenapa? Fafihi arba'atun wa isyruna fadilatan fid-dini wal badan. Dikarenakan bersiwak atau gosok gigi itu mempunyai 24 keutamaan di dalam agama dan kesehatan jasmani. Kemudian ya Aliyu alaika bis-sholati fi awqatiha. Hendaklah engkau sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat pada waktu yang telah ditentukan. Kenapa tadi bilang bahwa kita disuruh untuk bersiwak, ya? Karena Rasulullah bersabda, ya, an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talatatun alayya fariidhatun wa sunnatul lakum." Kata Rasulullah, ya, ada 3 perkara yang diwajibkan untukku, kata Rasul. Tetapi 3 perkara ini sunnah bagi kalian. Jadi diwajibkan untuk Rasulullah, tetapi disunahkan untuk umatnya Rasulullah. Jadi untuk kita ini tidak wajib, siwak hanya sunnah. Tapi betapa pentingnya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menganggapnya wajib bagi dirinya dan bagi beliau sendiri. Apa itu? 3 perkara itu apa? Yang pertama al-witru, yaitu sholat witir. Sholat witir itu sholat yang jumlah rakaatnya ganjil 1 rakaat. Itu namanya sholat witir. Dilaksanakan terkadang sebelum tidur atau sepertiga malam. Itu namanya sholat witir. Bagi Rasulullah itu wajib. Bagi kita sunnah. Kalau Rasulullah mewajibkan, takutnya kita keberatan. Kemudian untuk kita hanya hukumnya sunnah. Yang kedua siwak. Siwak itu Rasulullah wajib. Setiap mau sholat itu Rasulullah siwak. Terus sunnah wajib siwak. Kayak Habib Usman, beliau selalu membawa siwak di mulutnya. Itu Rasulullah seperti itu zaman dulu, ya. Kemudian yang ketiga adalah waqiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Itu Rasulullah wajib, bagi kita tidak wajib. Alaika bisolati fi awqatiha. Hendaklah kita sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kenapa?
Fa innaha raqsu kullu fadilatin, karena sholat itu adalah pokok daripada keutamaan. Wa sanamu kul ibadatin, dan merupakan pondasi daripada ibadah. Kemudian kita teruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali, tamanna ngarep-ngarep sapa sing ngarep-ngarep Jibrilu, malaikat Jibril ngarep-ngarep ayyakuna yen ta ono sapa malaikat Jibril ono iku mimbani Adam saking dadi Bani Adam, dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh kepengin dadi umat lisan ikhlisolin krono pitu piro-piro tingkah ya. Jadi Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah ya, mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwa malaikat Jibril itu berharap ingin jadi umat Muhammad. Masya Allah. Jadi malaikat udah mulia ya, tapi malaikat Jibril itu pengen jadi umatnya Rasulullah. Hebat, kita itu hebat. Kita ini diiri oleh siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat sudah enak padahal, tapi beliau iri pada manusia, pada umat Muhammad. Kenapa? Iri atas tujuh bagian atau tujuh sesuatu yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Kalau menjadi orang itu, malaikat Jibril pengen melakukan tujuh amalan. Apa itu tujuh amalan itu? Yaitu yang pertama, as-sholawatil khamsi ma'al imam ya. As-sholawatil khamsi ma'al imam. Itu yang dipengini malaikat Jibril. Yang pertama pengen sholat berjamaah. Itu yang dipengini malaikat Jibril. Karena Rasulullah bersabda, man sholatal khamsi ma'al jamaah ya. Kemudian falahu khamsatu asya, barang siapa orang yang berjamaah sholat dengan imam, maka dia akan mempunyai 5 kebaikan ya. Apa itu? Al-awwalu la yusibu faqrun fid dunya. Orang yang menjaga sholat jamaah 5 waktu itu tidak akan fakir selama hidup di dunia. La yusibu faqrun fid dunya, tidak akan fakir, pasti cukup. Pasti itu cukup. Misalkan walaupun nggak punya kerjaan atau kerjanya yang keras-keras juga tetap cukup, karena ini sudah menjadi sabda Rasulullah. Wa tsani yarfa'ullahu inda adzabal qabri. Kemudian yang kedua, Allah akan mengangkat adab kuburnya. Jadi di kuburnya dia tidak akan disiksa. Kemudian wa tsalits yuqta kitabahu biyamini. Dia nanti ketika di hari kiamat akan diberi catatan amal bukunya lewat tangan kanan, termasuk ashabul yamin atau ashabul maimanah ya. Kalau orang yang menerima bukunya dari dengan tangan kanan itu namanya ashabul yamin atau ashabul maimanah ya. Kemudian warrabi'u yamuru 'ala sirat kal barqil khatib. Ketika dia nanti lewat sirat mustaqim, lewat sirat, dia itu seperti petir yang menyambar, langsung nyampe. Nggak usah pakai mobil, langsung ngabur. Seperti kilat yang menyambar, langsung nyampe. Begitu cepatnya. Kenapa? Karena dia menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Wal khamisu yadkhulullahul jannata bila hisabin wala adabin. Ini yang kelima adalah dia akan dimasukkan oleh Allah dalam surga tanpa hisab. Amalnya tanpa dihitung lagi, udah langsung masuk. Wala adab, dan tanpa disiksa dulu ke neraka. Alhamdulillah. Dan kita ini termasuk santri-santri, masuk orang-orang yang bisa menjaga sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat Jibril pengen jadi umat Muhammad itu karena apa? Yang kedua, yang pertama karena pengen sholat berjamaah.
berjamaah 5 waktu. Yang kedua yaitu wa mujalasatil ulama. Dia pengen duduk bareng ulama. Oleh karena itu orang jadi manusia yang membenci ulama itu naudzubillah min dzalik. Malaikat aja pengen jadi manusia. Malaikat Jibril pengen jadi orang. Karena apa? Karena pengen bisa ketemu ulama, berdekatan dengan ulama itu. Ulama itu adalah orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Itu adalah ulama. Makanya berbeda antara orang yang diberi ilmu sama orang yang tidak diberi ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Ahzab juz 23 akhir. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, hal yastawi, apa sama? Apakah sama? Aila yastawiyani, pasti tidak sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang diberi ilmu sama orang yang tidak diberi ilmu sama enggak? Beda. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan la yastawiyani. Dan lafal hal ini tidak memerlukan jawaban. Udah pasti maklum minal mafhum. Pasti sudah tahu kalau orang yang pintar sama orang bodoh itu beda. Bupati aja tanda tangan. Tuh. Beda sama orang yang kerja kasihan. Sehari dapat berapa? Ya. Beda antara orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. La yastawiyani kama la yastawiyanil alim kama la yastawil alim wal jahil. Seperti halnya contohnya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu pasti berbeda. Bahkan kalau kita kaji dalam kitab yang namanya kitab Taklim Muta'alim, di sana diterangkan al-jahilu qabla mautihi mautun, ya. Al-jahilu qabla mautihi mautun. Orang yang bodoh itu udah dikatakan mati sebelum dia mati. Jadi orang yang bodoh itu ibaratnya orang mati walaupun dia masih hidup. Itu. Jadi makanya orang jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, harus menjadi orang yang alim, orang yang pintar ilmu pengetahuan, ilmu agama. Jadi Habib punya contoh, ada seorang anak yang mondok di pesantren. Dia cerdas, tapi nakal. Ada nggak? Ada. Anak yang cerdas tapi nakal. Orang tuanya, bapaknya itu kiai, cerdas, hebat. Tapi ibunya belum pernah mondok. Sama sekali belum pernah mondok. Bapaknya sedang kiai modal, tapi ibunya tidak pernah mondok, jadi dia tidak tahu apa-apa masalah ilmu. Anak itu waktu di pondok, ya dia nakal, sering kalau mandi juga ngambil sabunnya temannya, pakai sabunnya temannya, sering juga kadang ngambil barangnya temannya. Naudzubillah min dzalik. Tapi karena anak ini cerdas, ya, jadi dia bisa mengaji. Kalau di pondok juga suka ngerokok, dia itu ngumpet anak itu. Setelah pulang dari pondok sampai di rumah, anak itu pergaulannya terlalu bebas. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nanti kita tidak seperti itu. Kemudian waktu malam Jumat, anak itu lagi di kamarnya. Ayahnya sedang membaca surat Yasin sama surat Kahfi, ya. Sedangkan anak itu ada di kamarnya sambil gembor-gembor. Gembor-gembornya begini. Lamma ta'uddud diframmat wa syamsu. Ya begitu. Ibunya kan nggak pernah mondok, ya. Dikira itu ngaji. Padahal apa itu artinya?
sudah lama tidak pernah merokok diplomat dan Samsu. Ibunya Allah. Ibunya bilang Allah. Akhirnya ibunya buat wedang. Buatin wedang untuk anak. Anaknya kan sudah ngaji. Udah sekarang udah tambah hebat. Kemudian anaknya gempur lagi. Lamma diplomat wasyamsu. Ayahnya kurang ajar tuh anak. Ayahnya kan ajar. Ayahnya punya ilmu, tahu kalau itu bukan ngaji. Itu artinya sudah lama saya tidak merokok diplomat dan kurang ajarnya anak. Akhirnya ibunya pergi ke warung, beliin rokok anaknya biar selalu semangat mengaji. Dibeliin rokok wayang dan rokok jinggo. Ceritanya begini, Nina, rokoknya kamu ngaji lagi ya. Anaknya ngaji lagi. Bilang gitu. Allah, ibunya biar. Wayang orang dunia. Kemudian dia bilang lagi. Wayaradoyan abamaning jinggo. Bilang begitu. Ibunya masih belum paham. Allah. Karena dia nggak punya ilmu. Beda sama orang tua. Kurang ajar nih anak itu. Ayahnya bilang gitu dalam hati. Kurang ajar nih anak ini. Malah Jumat nggak baca Yasin, nggak baca Surat Kahfi, malah pengen udut. Langsung ibunya dipanggil, Bu, mana Bu? Kiki, anak rokok apa sih? Diupakan baik nih anaknya, rokok anaknya gome nih. Oh iya. Wah, langsung apa aja nih diupakan nih, bocah yang mau. Langsung ngomong mana? Ya, ngaji mana? Nah, padahal tentu ngaji kan. Apa sih qalu, bilang begitu. Kalau memang nggak ada, hanya apa aja juga nggak apa-apa. Qalu artinya itu mau itu. Kenapa ibunya kok Allah? Coba. Karena dikira ngaji, dia nggak punya ilmu. Sedangkan ayahnya tahu kalau itu bukan ngaji, ngaco itu. Ya, anaknya ngaco. Jadi ibunya nggak punya ilmu sampai ibunya bilang Allah gitu. Kalau ayahnya punya ilmu sehingga ayahnya tahu kalau itu bukan ngaji. Ya, makanya beda antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril kepengen jadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena yaitu tasyi'il janazah. Karena pengen kalau ada orang meninggal dia itu mengiringkan jenazah. Karena kalau orang yang mengiringkan jenazah itu pahalanya sangat besar. Karena itu fardu kifayah. Ya, fardu yang apabila sudah ada orang muslim yang bertanggung jawab atau yang sudah mengirim jenazah, maka yang lain tidak dosa. Itu jadi memikul beban pahala yang sangat banyak. Makanya kalau ada orang jenazah, orang meninggal, kalian ikutan mengikuti mengiringkan jenazah tersebut. Kemudian yang keempat adalah wasatil ma, yaitu memberikan minum kepada orang yang membutuhkan minum. Pahalanya sangat besar. Bahkan dulu ada seorang perempuan yang PSK. PSK itu orang perempuan yang nakal, ya. Itu menolong anjing yang kehausan, diambilkan air dari sumur, anjing mau mati, itu masuk surga. Padahal dia jahat, ya, tapi bisa masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara minumin anjing yang sedang kehausan. Berarti ini mempunyai pahala yang sangat besar. Tadi yang pertama, malaikat Jibril pengen jadi umat Rasulullah karena ingin jamaah 5 waktu. Yang kedua pengen dekat-dekat dengan ulama. Kemudian
Ada yang ketiga yaitu wa iyadatil marid, pengen menjenguk orang yang sakit. Kalau orang yang sakit dijenguk pahala sangat besar, tapi harus berkata-kata yang baik. Ya, didoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan malah begini. Yuk, kemarin tetangga saya itu sakit kayak kamu tuh meninggal loh. Jangan begitu. Itu malah menyedihkan. Nanti dia akan berpikiran terus. Ya. Kemudian yang keempat yaitu kepengen mengiring jenazah. Yang kelima kepengen memberikan minum pada orang yang kehausan. Yang keenam wasulhi bainal itsnain, pengen mendamaikan dua orang yang lagi bertikai, lagi berperang. Ya, jadi ada dua orang muslim, sama-sama mukmin, dia bertikai atau punya masalah, dia itu pengen membantu mendamaikan masalah tersebut. Itu yang dipingini malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir adalah wa ikramil jari wal yatim. Dia ingin menjadi umat Muhammad karena ingin memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Itu yang dipingini Rasulullah, yang dipingini malaikat Jibril, ingin jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi sama anak yatim, ya, orang miskin itu harus kita sayangi. Jangan sampai ada orang-orang yang wa ammas sa'ila fala tanhar, ya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada di surat apa? Ad-Duha. Jadi mereka jangan dibentak, mereka jangan dimarahi, mereka harus disayangi. Karena apa? Karena malaikat Jibril yang sudah jadi malaikat sudah enak, dia malah kepengen jadi umat Rasulullah gara-gara pengen memuliakan tetangga dan anak yatim. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam